Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lapo Cabia dimanapun berada. Kita jumpa lagi di Filosofi LC. Bila mendengar kata rumput, pasti yang terbesit dalam pikiran kita, rumput ialah salah satu jenis tumbuhan pengganggu dan harus dibasmi. Selain itu, rumput juga sering digunakan sebagai istilah yang menggambarkan sifat iri. Rumput tetangga selalu lebih tampak hijau dibandingkan rumput sendiri. Begitulah kira-kira. Lebih banyak yang menganggap rumput merupakan sesuatu yang negatif. Namun, bila ditilik lebih dalam, rumput ternyata memiliki banyak manfaat. Ada beberapa jenis rumput yang bisa menjadi obat. Selain itu, ternyata rumput juga mengajarkan kita tentang filosofi hidup, yaitu tentang bagaimana ketangguhan dan kemampuan untuk beradaptasi. Rumput merupakan salah satu jenis tanaman yang sudah ada berabad-abad lamanya. Terbukti, rumput bisa tetap ada sampai sekarang, karena rumput dapat melewati berbagai macam pergantian musim yang ekstrim dan cuaca yang tidak menentu. Saat hujan badai menerpa, rumput akan tetap kokoh dan tidak terbawa angin kencang. Saat di atas rumput ada sesuatu yang terbakar, maka bara api hanya membakar sebagian daunnya saja, namun tidak sampai ke akar. Dalam waktu yang singkat, tanaman baru akan tumbuh kembali dan menghijau seperti sebelumnya. Selain itu, bila diperhatikan, rumput bisa tumbuh hampir di semua tempat, di dataran tinggi, dataran rendah, dan di gurun pasir sekalipun. Hal ini berarti rumput merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat beradaptasi di tempat ia tumbuh. Tak hanya memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dan ketangguhan, rumput juga mengajarkan tentang pentingnya gotong royong. Bila kita mau menengok ke sekitar pekarangan rumah, bahwa kita bisa lihat rumput selalu bergerombolan dan tidak pernah hidup sendirian. Tunas rumput muda akan tumbuh menyeruak ke sela induk rumput, sehingga terlihat seperti induk rumput yang baru. Begitu seterusnya, sehingga muncul tumbuhan baru. Itulah mengapa saat kita tidak mencabut rumput hingga akarnya, ia akan tetap bisa tumbuh subur dan justru akan menjadi semakin banyak. Mereka akan saling bahu-membahu untuk bisa terus berkembang biak. Kita tentu pernah mendengar pepatah, mencabut rumput harus sampai ke akarnya. Artinya, rumput sangatlah kuat. Ketahanannya luar biasa bila kita mencabutnya, tetapi masih menyisakan sedikit saja akarnya. Rumput akan kembali tumbuh, menjalar, dan memenuhi tempatnya. Saat musim kemarau, rumput terlihat kering dan layu. Saat musim hujan tiba, ia akan tumbuh seperti semula. Untuk memiliki kekuatan dan ketahanan hidup seperti rumput, kita perlu memiliki akar yang kuat. Akar ini berupa nilai-nilai kehidupan yang kuat, yang akan menopang diri kita di masa-masa sulit, teguh dan tidak mudah digoyahkan oleh badai kehidupan. Rumput itu kecil, tetapi memiliki ketahanan yang cukup kuat. Tanpa rumput, maka kita tidak akan pernah merasakan manisnya segelas susu, lezatnya sepotong daging. Coba Anda bayangkan, bagaimana di dunia ini jika tidak diciptakan rumput, susu dan daging tidak akan ada. Karena sapi, domba, kambing, kerbau tidak akan bisa bertahan hidup. Rumput sebagian besar memenuhi tiap isi semesta ini. Ia menjadi tempat bernaung bagi makhluk hidup. Apakah Anda pernah melihat seekor belalang yang sedang asyik bermain di rerumputan? Ia bermain serta memakan rumput-rumput kesukaannya. Anda juga pernah melihat bagaimana lahapnya
seekor sapi yang mengunyah begitu banyak rumput, bukan? Meskipun rumput tersebut tumbuh dan saling berhimpitan di dalam satu tempat, misalnya aneka jenis rumput yang tumbuh liar di dalam pot bunga atau di halaman rumah, mereka tetap dapat tumbuh secara bersama tanpa saling mengganggu satu sama lain. Terlalu sering kamu menginjakkan kakimu padanya, namun pernahkah kamu belajar juga kepada dirinya? Belajar jika dirimu terinjak-injak, kamu akan bisa setegar dirinya. Perhatikanlah dengan baik, rumput yang terinjak tak akan pernah mati walau berkali-kali, beratus kali, atau mungkin beribu kali ia terinjak. Ia akan terus hidup. Sungguh ajaib Tuhan menciptakannya. Ia mempunyai kemampuan bertahan hidup begitu istimewa dibandingkan dengan tanaman lainnya. Rumput memberi pelajaran tentang kehidupan. Ia mengajarkan kita apa itu menjadi tegar. Dari rumput saja, kita sudah bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Jadilah tangguh dan jadilah pribadi yang memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Kelak akan menjadi pribadi yang bisa diterima di setiap lingkungan di mana kita berada. Jadilah kuat seperti rumput yang akan tetap tumbuh walaupun diinjak, dihancurkan, dibakar, dan dipotong. Jadilah seperti rumput, meski terkena panas dan hujan, ia tetap menghijau. Ia tak mudah melayu hanya karena terpaan angin maupun badai yang berlalu. Itulah rumput. Semoga bermanfaat. Sahabat Lapocabia dimanapun berada, demikianlah filosofi LC kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.